Valentina dan teman-teman. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai otoritas jasa keuangan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valencia Arlene Crestella, NIM 0101240014. Perkenalkan, saya Angelin Pang, NIM 010112400022. Perkenalkan, saya Aurelian Zelita dengan NIM 010112400015. Perkenalkan, saya Jocelyn Valentina, NIM 010112400016. Perkenalkan, saya Ray Aryan Kusumara Harja, NIM 011112400050. Perkenalkan, nama saya Wilson Sim dengan NIM 010112400021. Oke, jadi untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK sendiri itu merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Nah, sektor yang diawasi OJK ini meliputi seperti perbankan, pasar modal, serta industri non-keuangan. Nah, contohnya itu seperti asuransi, dana pensiun, atau perusahaan pembiayaan. Nah, tujuan utama OJK ini itu menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. OJK juga berperan dalam melindungi konsumen serta meningkatkan literasi inklusi masyarakat Indonesia. Nah, di OJK sendiri itu diharapkan aktivitas dalam sektor keuangan dapat berjalan lebih aman, stabil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian nasional. Nah, OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK sendiri dilatar belakangi oleh kebutuhan dan lembaga pengawas yang mampu mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Sebelum OJK berdiri, fungsi pengawasan sektor keuangan masih terpisah dan di pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank yang dilakukan oleh Bapepam LK di bawah Kementerian Keuangan. Sedangkan perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, pemisahan tersebut dinilai kurang efektif karena perkembangan industri keuangan itu semakin kompleks dan saling terhubung. Nah, pemerintah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan mengintegrasikan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK juga menjalani fungsi pengawasannya secara bertahap sejak tahun 2013. Di mana tahap awal OJK mengambil alih pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Kemudian pada tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan resmi beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Sejak saat itu, OJK menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan juga mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan OJK merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan industri keuangan modern. Slide ini menjelaskan perbedaan tugas dan fungsi OJK dengan Bank Indonesia. Tugas utama OJK adalah mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan agar berjalan dengan sehat dan melindungi masyarakat. Fungsinya mengawasi sektor jasa keuangan, mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, dan IKNB atau yang biasa dikenal dengan industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, leasing, dan vintage. Lalu, melindungi konsumen jasa keuangan dari praktik yang merugikan. Contohnya, jika ada bank atau perusahaan investasi yang melanggar aturan, OJK yang akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi. Sedangkan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang bertugas menjaga kestabilan ekonomi dan nilai rupiah. Fungsinya menjaga stabilitas moneter, menetapkan kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga, menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan mata uang asing. Contohnya, saat inflasi tinggi, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar jumlah uang yang beredar berkurang dan harga-harga lebih stabil. Selanjutnya ada tujuan pembentukan OJK. Yang pertama, mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel.
Itu OJK memastikan seluruh lembaga keuangan, bank, asuransi, dan pasar modal berjalan sesuai aturan. Tidak ada yang diistimewakan, informasi produk dan resiko disampaikan secara jujur, serta setiap pihak bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. OJK mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang tahan lama, tidak hanya untuk sesaat, sekaligus menjaga stabilitas sistem agar tidak terjadi krisis yang meruntuhkan perekonomian nasional. Yang ketiga ada melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melindungi nasabah, investor, dan pemegang polis dari praktik curang atau produk menyesatkan, serta mencegah dampak kegagalan lembaga keuangan terhadap masyarakat luas. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Artinya OJK memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan di Indonesia berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya OJK, kegiatan di sektor keuangan dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai konsumen jasa keuangan, selain itu OJK juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap aman dan terpercaya. Next. Selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan mengenai tugas dan wewenang OJK. Dalam menjalankan tugasnya, OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Selain memiliki tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang penting. Pertama, menetapkan peraturan yang menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan. Yang kedua, memberikan izin usaha kepada lembaga yang ingin beroperasi di sektor keuangan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dan juga yang terakhir itu, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemui pelanggaran. Melalui tugas dan wewenang tersebut, OJK berupaya menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, terpercaya, dan mampu melindungi masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan juga menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan dengan lebih aman dan nyaman. Selanjutnya ada kebijakan OJK di bidang perbankan. Antara lain ada untuk mengatur kelembagaan bank, mengawasi tingkat kesehatan bank, mengawasi aspek kehati-hatian perbankan, dan juga melakukan pemeriksaan bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan oleh OJK. Literasi keuangan adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk layanan, manfaat, serta risiko dari sektor jasa keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan secara mudah dan juga aman. Melalui program ini, OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, sosialisasi, kampanye keuangan, serta berbagai media digital. Tujuannya agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan atau investasi ilegal. Selain meningkatkan pemahaman, OJK juga mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, asuransi, pasar modal, dan juga produk keuangan lainnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada slide ini, kita membahas tentang Dewan Komisioner OJK. Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi di OJK yang bertugas menetapkan kebijakan serta mengawasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Struktur Dewan Komisioner terdiri dari ketua, wakil ketua, dan beberapa anggota
yang masing-masing membidangi sektor tertentu, seperti perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Keberadaan Dewan Komisioner sangat penting karena mereka memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan tujuan OJK, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Next. Pada slide ini dijelaskan mengenai independensi OJK. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah dalam mengambil keputusan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Independensi ini diberikan agar OJK dapat bekerja secara objektif, profesional, dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Meskipun independen, OJK tetap memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada DPR melalui laporan berkala. Dengan demikian, OJK dapat menjalankan tugasnya secara mandiri, sekaligus tanpa transparan dan akuntabel kepada publik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.